Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Bul kubal gambul, setan kau pergi, kau harus tunduk kepada saya. Setan, akulah dukun yang sakti. Pergi kau. Saudara-saudari yang terkasih, dukun menjadi simbol untuk mengusir setan. Dukun menjadi simbol untuk pelarian orang-orang yang sudah buntu dengan masalah-masalahnya. Dan hari ini, Injil bicara tentang Yesus yang seperti dukun. Hari ini adalah peringatan Santa Scholastica, yaitu adik dari Santo Benedictus. Saudara-saudari yang terkasih, Injil berbicara tentang Yesus yang meninggalkan daerah Tirus dan Sidon menuju ke Galilea, dan di situ dia bertemu dengan orang yang membawa seorang yang sudah lama tuli dan ngomong gagap. Kemudian Yesus diminta untuk menyembuhkannya. Lalu Yesus menengadah ke langit seperti tindakan seorang dukun, kemudian meraba telinganya, lalu meludah lagi. Setelah itu dioleskan juga ke dalam bibirnya atau lidahnya. Kemudian sambil menatap langit, bersyukur, dia berteriak, "Ephata," artinya terbukalah. Maka orang yang tuli dan bicara gagap tadi, andaikan hampir bisu, itu sudah sembuh seperti semula. Lalu orang-orang menjadi takjub. Yesus melarang mereka untuk mewartakan apa yang telah terjadi, tetapi makin dilarang, mereka makin mewartakannya. Siapakah dia hingga orang tuli bisa mendengar, orang bisu bisa berbicara? Saudara-saudari yang terkasih, tentu orang tuli dan yang bicara gagap tadi disendirikan oleh Yesus, dipisahkan dari orang lain yang sehat-sehat, kemudian disembuhkan itu. Dia menjadi objek dari banyak orang. Kalau dia malu, kalau dia tidak rendah hati, dia mungkin langsung lari, tidak mau disembuhkan. Tetapi karena merasa yakin, beriman bahwa Yesus bisa menyembuhkan dan dia sendiri membutuhkan kesembuhan itu, maka apapun yang dibuat, yang diperintahkan oleh Yesus, dia pun menerimanya dengan syukur. Saudara-saudari yang terkasih, menerima diri apa adanya. Saya orang yang tuli, saya orang yang ngomong gagap, dan datang kepada Yesus untuk mohon, karena beriman Yesus mampu membuat segala-galanya baik. Dan itu pun dilakukan oleh orang itu, walaupun harus dipisahkan dari orang-orang yang normal. Kemudian di telinganya juga diberi jari, kemudian diludahi, dan akhirnya dioles-oleskan serta ditaruh di lidah yang keluh, tidak bisa ngomong lancar itu. Dan Ephata, terjadilah mukjizat itu, penyembuhan itu. Berasal dari menerima diri apa adanya, mengakui, mengenal diri sebagai orang yang berkekurangan, yaitu tuli dan gagap. Kemudian berani melangkah ketika dipisahkan dari yang lain, mengakui saya memang lain daripada yang lain, karena saya punya kelemahan, yaitu tuli dan gagap tadi. Dan ketika Yesus memperlakukan seakan-akan seperti objek, dengan diberi jari pada telinganya, kemudian juga lidahnya diberi ludah, kemudian akhirnya Ephata, semuanya baik. Maka saudara-saudari yang terkasih, satu hal kalau kita ingin membuat atau mengalami mukjizat itu, yaitu pertama, kita mengenal diri kita, mengenal kelemahan-kelemahan kita, tetapi juga positif kita, kelebihan-kelebihan kita. Kemudian kita dengan rendah hati menghadap Tuhan, sekaligus dengan optimis, pengharapan dalam hati bahwa kita akan semakin baik,
bahwa Tuhan akan membuat kita semakin sempurna. Dan kita mohon, ini semacam rahmat yang dimohon, supaya kita merasa semakin mengenal Tuhan yang berkarya dalam hidup kita. Sehingga hidup kita makin kita syukuri dan kita menjadi penuh di dalam menghidupi kehidupan kita. Saya rasa kita semua sudah merasakan seperti orang yang tuli dan juga bicara gagap tadi. Ephphatha, salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.